Perkenalkan, nama saya Edel Maria Magdalena Setu, NIM 200302019, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan. Ukuran ketimpangan dan pengembangan pertama oleh relatif dan absolut antara negara kaya dengan miskin tumbuh dan kedua mereka yang mengalami perampasan fisik mutlak kemiskinan sedangkan meningkat. Selain bertanya mengapa demikian rampasan harus begitu, tak relakan seorang pergi mengetahui istilah-istilahnya di mana perangsangan ini diukur di lain dengan kata, apakah itu berarti mengatakan bahwa juragan antara kaya dan miskin, pembandingan antara negara semacam itu disebut kaya dan miskin. Lainnya biasa dirasakan pada pemikiran dari produk nasional bruto atau GNP yang dimiliki masing-masing. Konsep kemiskinan, ada dua definisi utama kemiskinan: subsistem definisi dan satu berdasarkan analisis deprivasi relatif. Itu yang terakhir, nilai kerugian dan istilah yang lebih luas daripada penghidupan pendekatan dan biasanya menghasilkan gambaran yang jauh lebih luas dari mereka dikatakan berada dalam kemiskinan. Ini berarti bahwa ukuran yang berbeda dari kemiskinan memiliki titik potong yang sangat berbeda, yang membedakan dikatakan miskin dari yang tidak miskin. Pemeriksaan lebih dekat sejumlah masalah muncul. Yang pertama, perkiraan kebutuhan nutrisi hanya untuk umum rata-rata dan tidak memperhitungkan komposisi rumah tangga, usia anggota keluarga, pekerjaan mereka, dan kegiatan non-kerja. Yang kedua adalah masyarakat miskin harus memenuhi kenaikan harga bahan makanan yang biaya tambahannya tidak selalu berarti peningkatan nilai gizinya. Memang dalam banyak kasus banyak makanan di masyarakat maju kehilangan nilai makanannya. Yang ketiga, perkiraan pakaian apa yang dibutuhkan dapat dipertanyakan karena mereka sering didasarkan pada apa yang keluarga termiskin dihabiskan untuk pakaian. Yang keempat, anggaran keluarga dan pola pengeluaran yang dianggap memadai bergantung pada tingkat akuntansi yang ketat dan disiplin berperilaku pribadi yang dalam keutamaannya dan disiplin diri berbatasan dengan kesucian. Dan akhirnya, yang kelima adalah estimasi, jarang direvisi untuk mencerminkan perubahan dan
dan adat istiadat dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat luas. Dari dunia ketiga, seperti yang disarankan oleh utara atau selatan, peta di PES negara dunia ketiga. Yang pertama, cenderung memiliki pertanian yang lebih besar daripada industri tenaga kerja. Yang kedua adalah cenderung bergantung pada jumlah bahan mentah yang terbatas produk untuk ekspor. Yang ketiga, memiliki pola makan yang relatif buruk dan tingkat buta huruf yang tinggi. Yang keempat, sering mengalami masalah lalu kolonial. Populasi. Maba Bogunje menunjukkan bagaimana ukuran dan pendapat populasi bervariasi antara negara-negara dunia ketiga cukup dramatis. Sebagai contoh, sebanyak negara yang hanya memiliki sekitar 5 juta penduduk, sementara beberapa seperti India dengan lebih dari 600 juta sangat besar. Dia kemudian menarik perhatian pada faktor populasi penting yang mempengaruhi pertumbuhan selanjutnya. Ini adalah sejauh mana suatu negara telah menjadi subjek migrasi penduduk dari pusat negara industri Eropa atau Eropa pada khususnya di Asia dan Afrika. Terlepas dari ekspansionisme kolonial, jumlahnya relatif sedikit. Kelompok pemukim dari luar negeri, jauh dari pemukiman di selatan Afrika, tetapi di Amerika Tengah Latin, para migrasi pemukiman menjadi kelompok penduduk yang dominan sehingga produk asli berjuang untuk mempertahankan identitas budayanya. Sumber daya. Bisa jadi perbedaan kedua antara negara-negara dunia ketiga dibuat berdasarkan anugerah sumber daya alam mereka. Negara dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis menurut jenis bahan baku, bahan yang mereka hasilkan. Pertama, dan pertanian beriklim sedang. Ekonomi Amerika Latin, di mana lahan pertanian yang kaya telah direkomendasikan secara luas oleh bisnis Eropa selama abad terakhir, mengkhususkan diri pada produk pertanian dan daging. Negara dunia ketiga adalah pembudidayaan atau ekstraktor bahan mentah daripada menjadi penyuling atau pengelola mereka dengan manufaktur. Masalah dengan penggunaan GNP untuk menunjukkan. Kita telah melihat bahwa seperti konvensi di bahan Maba Gunje, tingkat perkembangan dalam hal GNP, informasi tentang GNP dan data ekonomi lainnya dapat diperoleh dari sejumlah sumber, termasuk 2 publikasi tahunan Pembangunan Dunia, laporan dan Atlas Bank Dunia. Ini resmi. Teks berdasarkan negara berkumpul melalui badan-badannya di seluruh dunia. Ia
mengkaji sendiri bahwa data tersebut menunjukkan daripada mewakili secara tepat tingkat relatif yang sebenarnya ketimpangan antara negara terlepas dari keterbatasan mereka, yang mana kita akan segera memeriksa mereka, memberikan indikasi yang jelas dari distribusi pendapatan yang tidak sama dalam ekonomi dunia. Sekian dari saya, terima kasih.